المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat segenap pengurus Masjid Jamiul Hasanah, para guru, asatidz, tokoh agama, masyarakat dan jamaah pengajian yang insyaallah pada malam ini kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian kita mulai, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa sahbihi wa karramah wa asmana wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ala hadratin sayyidina Muhammad qadir hadrati abina Adam wa ummina wa tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah bisiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hadratil musallim أما مسائل والأولى والشهداء والصالحين والمسلمين والمحدثين ومعلمين وسيدنا جميع مشايخنا وأستاذنا الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن هجم حسن الخاتم والإبراهيم والكتاب نفعنا بظلم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitabnya dibuka. Bab salam. Allah ya Rabbi. Halaman 31. Membaca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqalus salami assalamu alaikum. Tasydidus salami ala sin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ini menjelaskan tentang membaca salam, bahwa sedikitnya membaca salam itu sebagai berikut, yaitu jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemarin kita telah banyak membahas bab salam. Pertama, bahwa salam ini adalah sebagai
bentuk doa dan penghormatan kepada setiap orang Islam. Kemudian yang kedua telah kita bahas bahwa salam itu adalah akhir daripada sholat, di mana sholat itu definisinya mencakup ucapan, perbuatan, diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ketika salam ini sudah selesai, maka selesailah sholat. Jika sholat ini sudah selesai, maka kemarin juga saya bahas kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, kesunahan, bahkan kemubahan, yang penting tidak haram. Yang mubah seperti kemarin saya contoh, kita selesai sholat boleh makan, boleh minum, yang penting sholatnya sudah selesai. Jadi kalau makan, minum, ngopi boleh, maka aneh jika berjabatan tangan nggak boleh. Nah, itu yang kemarin ya. Itu yang kemarin. Kita lanjut lagi. Sebelum saya lanjut, bahwa saya mengingatkan, mengajak dan sekaligus mengundang, semoga bisa istiqomah, bahwa insya Allah besok Bapak malam Senin ba'da Isya pengajian bulanan di rumah saya, yaitu pembacaan zikir Syekh Muhyiddin dan qasidah Asmaul Husna Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu acaranya besok malam Senin ba'da habis Isya ya. Ya kemarin kan jam masjid juga banyak yang ikut. Ya, acaranya besok Pak Juanda. Malam Senin besok, bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mau hadir silahkan. Bahwa bapak-bapak diundang juga oleh guru kami Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Semoga kita mendapat keberkahan dari beliau itu, terutama Sultanul Auliya Allah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktunya insya Allah seperti biasa jam 8 kita start, mungkin jam 9 biasanya sudah selesai. Ya, kalau ada makanan ya kita makan. Sama bagaimana jamaahnya. Ya, insya Allah besok ya. Yang mudah-mudahan mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak ada halangan apa-apa. Ya kalau memang hujan, ya kita pindah ke masjid. Ya kalau cuacanya agak menentu, kita pindah ke masjid. Kedua juga memang dekat juga kan rumahnya, enggak jauh ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita membahas bab salam, maka dijelaskan di kitab Kasifatus Sajanya, wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah wa la tusanu wa barakatuh. Kalau di kitab Kasyifatus Saja bahwa kita ngucapin salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalimat wa barakatuhnya kalau di dalam sholat ya, kalau di dalam sholat, kalau wa barakatuhnya itu di kitab Kasyifatus Saja tidak disunnahkan. Jadi yang disunnahkan kalau di dalam sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wa barakatuhnya kalau di kitab Kasyifatus Saja tidak disunnahkan. Jelas ya? Ya kalau bukan di sholat, ya kalau bukan di dalam sholat, ya disunahkan, disempurnakan wa barakatuh. Atau di dalam khutbah Jumat, kalau di dalam khutbah Jumat, khutbah Jumat itu kan ada 5. Assalamualaikum itu bukan termasuk rukun khutbah Jumat, betul ya? Yang ngucapin salam kepada jamaah itu bukan termasuk rukun khutbah. Nah kalau tidak salah saya baca di kitab Baijuri, namun ada yang mensunnahkan, bukan mewajibkan, mensunnahkan
bagi si khatib ketika mau khutbah memberikan salam kepada jamaah sholat Jum'ah. Itu di kitab Baijuri. Ada juga yang mengatakan nggak boleh. Ya intinya mau salam mau enggak, selama ada dalilnya boleh-boleh aja. Netizen yang nggak tahu diam aja. Karena kalau di Facebook itu kan pernah saya lihat bahwa nggak boleh tuh, batal katanya. Ya nggak semuanya batal di Baijuri. Kalau nggak salah itu malah disunahkan kan. Nah, itu ya itu buat wawasan saja. Nah maka ketika salam di dalam sholat ini sempurnanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuhu, dan tidak disunahkan mengucapkan kalimat wa barakatuhnya, cukup sampai kalimat assalamualaikum. Wa tusanu taslimatu saniyah lil itba' walau iktasara al imam ala taslimatin sanna al ma'mum taslimatani li'annahu kharaja 'anil mutabi'ati bil ula. Kemudian disunahkan, jadi wa barakatuhunya tidak disunahkan di kitab Kasyifah. Kemudian disunahkan mengucapkan salam yang kedua lil itba', tujuannya untuk ikut. Contoh gini Pak, assalamualaikum di dalam sholat itu yang wajib yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Artinya kalau yang kedua ini harus dilakukan. Yang pertama itu harus dilakukan karena sifatnya wajib. Kalau assalamualaikum yang pertama enggak salam, maka sholatnya tidak sah. Tapi salam yang kedua, assalamualaikum, salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Maknanya kalau sunnah, Bapak mau ngucapin assalamualaikum kedua, silahkan, itu sempurna mendapatkan pahala. Kalau tidak mengucapkan salam pun tidak membatalkan sholat. Contoh kita assalamualaikum pertama, assalamualaikum warahmatullah, males tuh ngucapin salam yang keduanya, nggak mau diucapin, silahkan saja, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat. Kenapa tidak membatalkan sholat? Tadi alasannya, karena salam yang kedua hukumnya sunnah, itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa, dan juga tidak membatalkan pahala tidak membatalkan sholat. Jelas kira-kira ya? Maka kadang saya praktek sendiri begini Pak, karena kalau sholat tarawih itu kan biasanya cepat tuh. Ya, baca Fatihahnya cepat, baca salamnya kadang cepat, kadang makmum pengen bahasa Betawi pengen nyandakin imam aja tuh. Maka kadang saya ketika sholat tarawih di salam yang kedua itu baru saya kencengin. Salam pertama nih, assalamualaikum, pelan nih, assalamualaikum warahmatullahi. Pas salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Tujuannya saya khawatir karena biasanya di kita mah sholat tarawih itu cepat. Saya takutnya pas saya baru nyebut assalamualaikum, belum selesai ngucapin salam, makmum udah mendahulukan saya. Nah justru kalau sudah mendahulukan saya maka batal sholat jamaahnya. Maka untuk antisipasi, akhirnya saya bilang apa? Saya assalamualaikum yang kedua saya keraskan. Yang penting yang wajibnya sudah saya lakukan. Jelas ya? Itu tujuannya itu aja sebetulnya, nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan yang lain. Paham kira-kira Pak? Nah, jadi salam yang kedua ini sunnah ya dilakukan, silakan nggak ya silahkan. Kemudian walau iktasara al-imam ala taslimatin sanna al-ma'mum taslimatani li'annahu kharaja 'anil mutabi'ah bil ula. Sebab salam yang kedua ini sunnah, mau dilakukan silakan, tidak dilakukan juga silakan. Maka law iktasara al-imam, jika seorang imam ini meringkas, ya kan, dia ini meringkas hanya melakukan ala taslimatis, yaitu hanya melakukan satu salam saja. Si makmum nih, imam, assalamualaikum warahmatullah, udah satu doang imamnya. Kemudian makmum bagaimana? Apakah tetap ngikutin imam salam cuma satu kali? Maka dijelaskan di kitab Kasyifah, tetap makmum itu disunahkan taslimatani, mengucapkan dua salam.
Paham nggak Pak? Kan salam yang pertama hukumnya apa? Wajib. Yang kedua status makmum itu wajib ngikutin imam. Kalau si imam ini baca salamnya cuma sekali, Assalamualaikum, udah tuh. Apakah si makmum ini wajib mengikuti salam satu kali? Maka jawabannya, bagi si makmum tetap disunnahkan taslimatani li'annahu kharaja 'anil mutabi'ati bil ula. Makmum tetap disunnahkan mengucapkan 2 salam kalau dia mau dapat pahala. Berarti imam cuma dapat pahala 1 salam, makmum mendapatkan 2 pahala salam. Kenapa makmum boleh berbeda dengan imam? Alasannya di dalam salam ya. Di dalam salam ini boleh berbeda, imam salamnya 1, makmum 2. Kenapa boleh berbeda dalam bab salam ini? Di annahu kharaja 'anil mutabi'ati bil ula. Sebab dia sudah keluar hukumnya ittiba, ngikutin imam. Karena ittiba, makmum ngikutin imam itu dari awal sampai salam. Sedangkan salam yang pertama berakhirlah sholat, berarti sudah selesai kewajiban dia mengikuti imam. Adapun salam kedua itu hukumnya sunnah. Paham kira-kira? Jadi ya karena sudah keluar dari hukum ittiba kepada imam. Bi khilafi tasyahhud awal, law tarakahu al-imam lazima al-ma'mum taraka li wujubul mutabi'ah qabla salam. Berbeda bi khilafi tasyahudil awal, berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya wajib apa sunnah, Pak? Tahiyat kan ada 2. Kalau nggak paham tasyahud, tahiyat dah. At-tahiyatul mubarakatus tuh ya. Maghrib kan 2 sama terakhir. Tahiyat awal hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah abad. Ya, tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi kalau sunnah, umpama si imam ninggalin tasyahud awal nih, kagak tasyahud awal. Jadi katakan sholat maghrib, mestinya 2 rakaat dia tahiyat, malah berdiri. Pas dia berdiri, makmum kaget. Wah, imam kok berdiri aja nih, dia kagak tasyahud. Umpama mungkin diingati dah, disuruh tasyahud. Ketika diingati disuruh tasyahud, ternyata penting belum berdiri ya. Kalau udah berdiri mau ngapain, duduk lagi. Ya. Maka si imam masih melanjutkan sholatnya, tidak melaksanakan tasyahud awal. Maka bagaimana si makmum? Udah makmum kagak usah ribut, ikutin imam. Kagak usah subhanallah. Ya, jadi subhanallah jadi rame amat subhanallah. Wong itu hukumnya sunnah kan? Bagaimana posisi makmum? Imam ninggalin tasyahud awal. Maka kalau imam ninggalin tasyahud awal itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau si imam meninggalkan tasyahud awal, lazima al-makmum tarakuhu liwujubil mutabi'ati qabla salam. Maka wajib bagi makmum ngikutin imam. Apa ngikutinnya, Pak? Berarti enggak usah tasyahud awal, apalagi sampai ribut-ribut subhanallah. Wah, ini tandanya enggak pada ngaji ini. Ya, Ustaz Mujaki ya. Ini tandanya enggak pada ngaji nih, jadi pada ribut ini. Itu di dalam kitab Kasih Petus saja. Pernah enggak begitu? Saya juga pernah, Pak, kejadian dulu begitu. Itu posisinya lupa saya. Bukan sengaja ya, posisinya lupa kagak tasyahud berdiri aja tuh saya. Lah imam, karena saya imam, makmum ribut, udah ribut yang gak jelas tas saya. Subhanallah. Jadinya apa ya? Saya jadi lucu sendiri. Ya, cara mereka mengingatin saya juga salah. Kewajiban dia kan ngikutin saya. Akhirnya saya batalin juga tuh. Jadi saya juga akhirnya makmum kagak ngerti, saya juga ikut-ikutan kagak ngerti. Pada ribut, saya bingung. Udah saya berbalik. Udah Pak, batalin sholatnya. Balik lagi. Selesai saya mikir, aduh, ini yang bego gua apa dia sebenarnya. Jadi saya ngikut-ngikut kagak ngerti jadinya. Ya padahal kalau secara fikih, padahal makmum udah ngikutin aja udah. Jelas ya? Jelas nggak Pak?
Nah terus bagaimana kalau si makmum ini tasyahud awal, imam berdiri, imam sudah berdiri, kagak tasyahud awal, dia kagak ngikutin tuh, maka saya pastikan dia akan tertinggal 2 rukun fi'li. Kan lama juga tasyahud awal. Kalau misalkan dia ketinggal rukun fi'li, justru bisa membatalkan sholatnya. Pokoknya tugas makmum ngikutin imam. Beda dengan tadi salam. Kalau salam yang pertama assalamualaikum hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Kalau imam salam cuma sekali assalamualaikum, cuma sekali, maka makmum masih disunahkan ngikutin salam kedua. Ya artinya ngikutin assalamualaikum pertama, salam kedua juga masih disunahkan mengucapkan salam. Alasannya sebab sudah keluar dari sholat. Kalau tasyahud awal sudah selesai belum sholatnya? Belum selesai. Karena tasyahud awal itu sholatnya belum selesai. Kalau imam tidak melakukan tasyahud awal, maka wajib hukumnya si makmum ngikutin imam. Jadi nggak usah melaksanakan tasyahud awal, karena itu hukumnya sunnah. Nah, itu yang awalan yang pertama. Ya Allah. Wa yusannu ayasi ba'da sholati liyati bi dzikri wa du'a al-waridaini ba'da sholat. Li'anna taraka a'dhun baina 'abdi wa rabbah wa li'anna ad-du'a mustajabun ba'da sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza salama min as-sholat qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani ma a'taita wa la mu'ti ma manata wa la yanfa'u dzal kal jadd. Rawahu Syaikhan wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabal salatan salasa wa salasina hamdalah salasa wa salasina wa kabarallahu salasa wa salasina summa qala tamami atla ilallah wahda ila qauli wa in kami sujabul baru wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara salasan wa qala Allah man tasalama minka salam. Dan selesai sholat, udah assalamualaikum, maka selesailah sholatnya. Kemarin saya bahas, kalau sudah assalamualaikum, maka kita boleh melakukan aktivitas apapun, boleh melakukan ibadah wajib ataupun yang sunnah ataupun yang mubah. Namun lebih dianjurkan selesai sholat itu apa? Disunnahkan duduk ba'da sholat. Setelah sholat duduk dulu, jangan buru-buru pergi. Ngapain tuh? Kita baca zikir. Paham Pak ya? Kita baca zikir sama-sama, ya kan, zikir yang telah kewarid, ya kan, dari Rasulullah SAW. Di antaranya ya kita udah paham yang tadi dibaca tuh, ya kan, Allahumma antas salam wa minkas salam, baca tasbih, kemudian baca takbir, hamdalah 33, gitu kan ya, la ilaha illallah syarikalah, pokoknya sering dibacalah. Itu disunnahkan kita zikir dulu sebelum apa? Sebelum melaksanakan kegiatan yang lain. Dan biasanya juga kalau salam-salaman itu pas selesai zikir kan ya, betul nggak? Ya, selesai baca zikir baru salaman kan ya, sallallahu ala Muhammad. Jadi double tuh pahalanya, pahala baca zikir, pahala bermusafahah kepada sesama orang Islam, baca zikir. Kenapa demikian? Sebab apa? Zikirnya bagaimana? Zikirnya itu apa namanya? Dijelaskan wa yakunu kullu minhuma sirran lakin yajaru bihima imam. Wa yakunu kullun minhuma, akan tetapi zikir tersebut itu Pak dibacanya secara sir, enggak ngerasin suara. Ada orang kan zikir itu pelan-pelan tuh ya, enggak ada suaranya. Itu ada enggak yang begitu? Ya memang ada. Ya memang disunahkan. Tetapi lakin bihima yuridu ta'limu ma'mumaini fa in ta'lima asr. Qala dzalika Syekhul Islam fi Fathul Wahhab. Tetapi menurut Imam Syekhul Islam di dalam kitab Fathul Wahhabnya, kalau sholatnya berjamaah, imam itu disunnahkan mengeraskan suara. Mengeraskan tujuannya sambil membimbing kepada
makmum agar baca zikirnya bisa bersama-sama. Jelas nggak maksud saya? Itu di dalam kitab Fathul Wahab, ungkapan dari Syekhul Islam. Nah, kemudian zikir munfarid wa zikir ma'al jamaah bisri wal jahr. Zikir dengan mengeraskan suara atau tidak mengeraskan suara ini kedua-duanya juga disyariatkan. Jadi yang zikir sir wal jahr pelan-pelan atau dengan mengeraskan suara, yang sir disyariatkan, wal jahr juga mengeraskan suara juga disyariatkan. Jadi kedua-duanya itu ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak bagus, yang sir enggak, jahar juga enggak. Ya, itu komentar aja itu. Nah, itu tuh. Ya. Mana buktinya? Ya, inna dzikrallahi ta'ala masyru' sirran wa jahran. Wa qad raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikri binaw'ihi. Bahwa Nabi itu sangat menyukai orang yang membaca zikir, ya kan? Kemudian zikir terbagi dua, ada zikir sir wal jahr, ada zikir tidak mengeraskan suara dan juga dengan mengeraskan suara. Illa anna ulama syariah al-islamiyah qararu afdal tajahr bi dzikri idza khala min ar-riya au idai musalli au qari'in au naimin. Tetapi ulama-ulama syariat mereka membaca zikir itu lebih utama jahr, lebih utama mengeraskan suara. Idza khala minar riya'i, jika zikir mengeraskan suara itu khala minar riya, tidak mempunyai sifat riya, au idai musalli, atau tidak mengganggu orang yang salat, au qari'in, atau orang yang baca Al-Quran, au naimin, atau orang yang tidur. Maka zikir mengeraskan suara jika tidak melakukan hal tersebut, maka itu sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal inna rafa sauti bidzikri hina yansarifun nasa min maktubah kana ala hadin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu in sarafa bidzalik. Kemudian faidahnya apa? Zikir dengan mengeraskan suara itu ternyata banyak manfaatnya. Pertama, zikir mengeraskan suara itu apalagi berjamaah. Kalau berjamaah itu dijelaskan fafil jamaah taltaqi al-qulub wa yakun at-ta'awwud tajawab wa yastaqi ad-dha'if min al-qawi wal muslim min al-munawwar wal kasib min al-latif wal jahil min al-alim. Kalau zikirnya jamaah itu banyak keutamaannya. Pertama, ya kan ya, kalau jamaah nih taltaqi al-qulub, akan bertemu antara al-qulub, ya, min qalbin ila qalbin nas, berjumpanya hati manusia dengan manusia yang lain. Dan kedudukan hati manusia dan keimanannya berbeda-beda. Ya, iman seorang kualitasnya berbeda-beda. Kalau zikirnya sama-sama, nanti bisa yakunu wa tajawab, saling merespon. Apa saling merespon itu, Pak? Ya, yang tadinya ngantuk, baca zikirnya bareng-bareng, jamaah mengeraskan suara, la ilaha illallah, la, yang tadinya ngantuk jadi seger. Tajawab, saling betul-betul. Betul nggak? Jadi kita terbawa suasana, gitu kan? Terbawa suasana. Kemudian wa yasaki ad-dha'if minal qawi. Kemudian berjumpa tuh, ya kan, ad-dha'if minal qawi, orang yang imannya lemah berjumpa bersama dengan al-qawi, orang yang imannya lebih tinggi daripada dirinya. Wal muslim minal munawwar, orang yang zalim, yang banyak dosa bersama-sama orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Wal jahil minal alim, orang yang bodoh bisa bersama-sama minal alim, bersama orang yang alim. Itu tajawab. Jadi zikir jamaah dengan mengeraskan suara itu banyak manfaatnya. Ya, apa tadi manfaatnya? Ya kan, saling merespon antara hati manusia dengan hati manusia yang lain. Kemudian berjumpanya ad-dhaif minal qawi, wal muzlim minal munawwar, wal jahil minal alim. Nah,
berjumpanya yang jahil dengan yang alim, yang lemah imannya berjumpa dengan yang kuat, yang apa namanya, dan juga saling merespon dalam membaca zikir tersebut. Jelas kira-kira Pak? Jelas nggak? Alhamdulillah. Coba deh kalau zikirnya sendiri Pak. Tidur ya nih. Betul nggak? Yang ada juga tid. Jadi zikir itu jamaah ngerasin suara, dikeluarkan suaranya. Jangan diem, Allah, diem aja. Allah, tidur. Pakai dijawab, saya mah hatinya zikir kepada Allah. Saya nggak percaya sama mukanya. Bukan suudzon, sebab Bapak sama saya sama kedudukannya. Betul nggak Pak? Kita kan kedudukannya sama-sama males. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ya, saya juga sama-sama males. Kalau kagak bareng-bareng mah wah nggak ada. Ya, jadi kalau jamaah akan terbawa suasana. Kayak kita baca hadrah tuh. Ya, baca sholawat. Ya, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini. Penangis-nangis. Tahu artinya? Enggak. Cuma terbawa suasana. Paham kira-kira saya? Itu hikmah daripada berjamaah. Kayaknya kalau saya mama bapak harus jamaah dah. Betul nggak Pak? Ya, kalau nggak jamaah repot Pak. Ya kalau nggak jamaah itu repot. Saya umpamain itu kayak orang beli beli jeruk. Kalau beli jeruk sekilo, dipilih Pak yang bagus-bagus, yang nggak bagus nggak diambil tuh. Tapi kalau belinya 1 peti, 2 peti, yang bagus ke bawah, yang nggak bagus ke bawah juga. Betul nggak? Ya makanya saya ngajak tuh dikiran. Ya apalagi saya dapat dikirnya itu bukan sayanya ya, saya dapat zikirnya itu yang istimewa tuh. Paham Pak ya? Bukan ajakan yang ngajak zikir mah banyak Pak. Betul nggak Pak? Si A ngajak zikir, si B banyak. Yang istimewa itu yang ngasih zikirnya itu yang istimewa. Siapa? Cicitnya Rasulullah SAW dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani. Itu yang istimewa. Paham kira-kira Pak? Karena Bapak nyari di toko nggak bakal ada itu. Nggak bakal ada. Jelas Pak ya? Jelas nggak? Nah, jadi yang istimewa bukan sayanya, yang memberi ijazahnya itu. Ya. Kemudian summa dzakara al-hadis. Wa amma adapun hadis Nabi yang mengatakan atau firman Allah yang berkata dalam surat Al-A'raf ayat 205. Surat Al-A'raf ayat 205. Allah berkata di Quran, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli." Allah berkata di Quran, "Wadhkur rabbaka." Dan ingatlah rabbaka kepada Tuhanmu. Fi nafsika di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Wadunal jahri minal qauli dan tidak mengeraskan suara. Itu Bapak bisa dicek surat Al-A'raf ayat 205. Allah perintahkan kita wadhkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah rabbaka kepada Tuhanmu fi nafsika di dalam hatimu tadarruan wa khifah dengan merendahkan diri wa dunal jahri tanpa minal qauli tanpa mengeraskan suara. Ini firman Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ayat ini secara teks memerintahkan kepada kita zikir disuruh ngerasin suara apa enggak ini? Enggak paham ya? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Wadhkur rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu wahai Muhammad dengan merendah diri, wa dunal jahri minal qauli dan tanpa mengeraskan suara. Tanpa mengeraskan
Jadi ayat ini kita disuruh zikir, ingat sama Allah, mengeraskan suara atau tidak? Tidak. Seolah-olah di sini Allah melarang kan? Melarang wadunal jari minal qauli. Atau di dalam surat Maryam, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya kan, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika memanggil nama Tuhanmu Allah nidaan khafiyya, panggil jangan keras-keras, khafiyya. Samar aja, nggak usah ngerasin suara. Nah, ini kan jadi dalil. Ya kan, tadi saya bilang apa? Dzikir bisri wal jahr, mengeraskan suara ataupun tidak, kedua-duanya bagus. Yang tidak bagus, yang tidak zikir. Lalu bagaimana ayat ini? Surat Al-A'raf memerintahkan nggak ngerasin suara. Dalam surat Maryam, idnada rabbahu nidaan khafiyya, kalau kamu memanggil nama Tuhanmu nidaan khafiyya, ya kan, jangan mengeraskan suara. Jelas ya? Maka ayat ini ada 3 tafsir. Yang tadi idnada rabbahu nidaan khafiyya, dan Allah perintahkan kita tidak boleh mengeraskan suara. Ini yang saya baca ini kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa Mufti Kairo. Ya. Di sini di dalam kitab tersebut ada 3 tafsir. Al-jawab ala hadhil ayat min salasati aujuhin. Ayat yang surat Al-A'raf ini yang seolah-olah memerintahkan kita zikir nggak boleh ngerasin suara, secara teks betul. Maka al-jawab ala hadhil ayat min salasati aujuhin. Maka jawabannya ada 3 arah, 3 tafsir. Kalau mau dicek nggak apa-apa, surat Al-A'raf ayat 205. Innaha makiyatun ka ayatil Isra. Wa qad nazalat hina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Al-musyrikuna fayasubbuna al-Qur'an wa man unzilau wa umira bitarkil jahri siddan lid-dari'ah kama nuhiya an sabbil asnam lidzalika fi qouli ta'ala wa la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbuna Allah aduwan bighairi ilmin wa qad zala hadzal ma'na wa asyara ila dzalika Ibnu Katsir fi tafsirih. Ada 3 penjelasan Pak ayat tersebut. Yang pertama, ayat ini innaha makiyatun. Ayat ini turunnya di kota Mekah. Itu ayat yang apa namanya? Wadkur rabbaka fi nafsik. Turun di kota Mekah. Bapak tahu bahwa ketika Nabi di kota Mekah, Nabi belum punya kekuatan. Nabi itu mempunyai kekuatan yang penuh secara sejarah itu setelah beliau pindah ke kota Madinah, gitu kan ya. Bahkan saking nggak kuatnya Nabi Muhammad, belum ada pasukannya itu kan, sampai Nabi diusir, pindah hijrah ke kota Madinah, gitu kan. Nah setelah Nabi di Madinah, baru di situ banyak pengikut Rasulullah SAW, sehingga secara singkat terbukanya Fathul Makkah. Nah ayat ini turun di kota Mekah di saat kondisi Nabi belum punya kekuatan. Di saat Nabi Muhammad belum mempunyai pengikut. Bahkan Nabi pada saat itu masih dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Kan 3 tahun Nabi dakwanya sembunyi karena belum ada kekuatan. Nah kemudian Nabi itu pernah yajharun bil Quran. Nabi pernah mencoba menyampaikan Quran dengan secara jahr. Akhirnya ketika Nabi menyampaikan Al-Quran ini kepada orang kafir secara terbuka, fayasubbunal Quran, Nabi bukan mendapat pengikut, malah Nabi yasubbuna, marah Nabi itu di Al-Quran itu dihina, bahkan Nabi pun dihina. Paham saya Pak? Karena belum ada kekuatan. Nah ketika Nabi dihina dan juga Al-Qur'annya, fa umira bitarkil jahri siddan lid-dari'ah. Pada saat itu Nabi diperintahkan bitarkil jahri, agar jangan terbuka dulu dakwanya, sembunyi. Karena kalau kamu belum punya kekuatan, kamu ajak secara terbuka, kamu yang dihina, yang ada mati konyol. Paham nggak Pak? Paham nggak?
Maka Nabi Muhammad disuruh ninggalin. Maka wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu menghina alladzina yad'una min dunillah, janganlah kamu menghina orang-orang yang berdoa selain kepada Allah. Fayasubbunallah, kalau kamu menghina Muhammad, fayasubbu Allah, maka mereka akan menghina Allah adwan bi ghairi ilmin, dengan melampaui batas bi ghairi ilmin, karena tidak didasari dengan ilmu. Jadi ayat ini di saat Nabi belum mempunyai kekuatan, maka Nabi diperintahkan bitarkil jahri siddan liddari'ah, agar tidak dikirnya tidak mengeraskan suara, mengajak-ajak mengeraskan suara, karena khawatir apa? Khawatir Nabi dihina malah dibunuh. Jelas kira-kira Pak? Ya. Nah kalau sekarang harus dikeras, betul nggak Pak? Sekarang harus dikeraskan. Kenapa? Karena nggak ada yang musuhin kita sekarang. Siapa yang musuhin kita? Yang aneh malah majlis dzikir sama majlis dzikir sering ribut. Ya, kalau sekarang udah nggak boleh. Keraskan suaramu ketika berzikir. Dengan ayat ini, kalau dalilnya ini justru nggak nyambung. Wa qad zala hadzal ma'na wa asyara ila dzalika Ibnu Katsir fi tafsiri, dan itu pun dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu yang pertama. Jelas Pak ya? Jadi kalau ada orang yang bilang nggak boleh zikir ngerasain suara, dalilnya ini ada 3 alasan. Yang pertama, ayat ini turun di kota Mekah. Yang kedua, kondisi Nabi belum mempunyai kekuatan, maka Allah mengkhawatirkan Nabi, jangan kamu berzikir dengan mengeluarkan suara, karena kamu akan dihina oleh mereka. Dihina karena belum mempunyai kekuatan. Maka dakwah ini juga harus mempunyai strategi, jangan modal bener doang. Ya, kalau modal bener doang, nggak ada strateginya, yang ada mati konyol. Allah udah contohin ini. Jelas kira-kira Pak? Itu yang pertama. As-sani, inna jama'atan minal mufassirin minhum Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam ibnu Syaimalik ibnu Jarir hamalu al-ayah ala dzakir hala qiraatil Qur'an wa annahu amrun lahu bidzikri al-hadis sifah ta'ziman lil Qur'ani. Dan penjelasan yang kedua tentang ayat ini insyaallah saya bahas minggu depan. Insya Allah. Saya simpulkan, selesai zikir salat, berzikirlah dengan cara mengeraskan suara agar saling tajawab wa ta'awab, ad-dhaif minal qawi wal muslim minal munawwar wal jahil minal alim. Ya, agar saling merespon. Adapun ayat yang tadi, ayat tersebut turun di saat Nabi belum punya kekuatan. Jelas kira-kira Pak ya? Jelas nggak ini? Masih ada 2 penjelasan lagi tentang tafsir ayat ini, insyaallah minggu depan. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita tutup doa ya. Kita tutup doa, semoga Allah selalu berikan nikmat kepada kita duduk di majelis ilmu, nikmat duduk di majelis zikir. Sekali lagi saya mengundang besok malam Senin, yuk sama-sama yang gak sibuk kita zikir sama-sama. Semoga Allah berkahi kita dan Allah berkahi sebagaimana Allah telah memberkati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafina min yukafi mazidah. Allahumma ja'al hadhihi sayra ila itba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nastahfiduka wa nadiyana wa abdana wa ahlana wa amwana. Allahumma ishfi amradana wa la ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا متقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.